Yang terhormat kepada Ibu Ketua LPS, Ibu Ranu Mujiono, beserta staf jajarannya. Yang terhormat kepada Ketua Tim Pembina Posyandu, Ibu Hajah Nur Mujiati, beserta staf jajarannya. Yang kami hormati tenaga ahli, Ibu Dina dan Ibu Dini yang belum hadir. Dan juga tak lupa kepada ibu-ibu kader kesehatan Desa Waru sewilayah Desa Waru yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai Nabi akhir zaman. Ibu-ibu kader semuanya, adapun rangkaian acara pada siang hari ini adalah yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga doa, keempat sambutan-sambutan, kelima pemaparan dari ketua bidang, kelima lain-lain. Baiklah, ibu-ibu kader kesehatan, marilah kita awali pertemuan siang hari ini dengan bacaan suratul Fatihah secara bersama-sama. Bibarakatil Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Siami. Pada ibu-ibu kader semua diharap berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah
Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ibu Hajah Nur Sunaria. Ibu Hajah Sunaria, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, marilah kita berdoa bersama, memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan pada siang hari ini selalu mendapat ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana sahhil umurana wa hassil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah. Rabbana jama'na jam'an marhuman. Allahumma inna nas'aluka ni'mah wa rahmah wa husnal khotimah wa husnal khotimah wa husnal khotimah. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Hajah Sunaria atas doanya. Semoga menjadi berkah untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama yaitu dari Bapak Kepala Desa Waru, Bapak Mujiono. Kepada Bapak Mujiono kami persilahkan.
sudah terima kasih. Pembaharannya kantin. Terima kasih Bu, sampai tak ulangi ya, betapa kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera. Selamat siang. Berarti jenengan tesih kelas. Enggak. Ya Allah. Selamat siang, selamat sejahtera bagi saudara kita yang non-muslim. Mudah-mudahan hari ini kita bahagia semuanya. Mohon maaf, Bapak salah sebut, tapi jenengan langsung kompak, berarti jenengan masih konsentrasi karena baru masuk. Kalau Pak Kades sama tim ini tadi mulai pagi maksudnya di Puskesmas karena lintas sektor, jadi lintas. Cuma belum selesai lagi, terus kemudian bulat naik. Bisi-bisi, akhirnya pulang aja izin Pak Camat, izin Puskesmas pulang agar apa Pak Kades dan tim bisa memenuhi panjenengan semua. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billahil. Dan kami hormati Ibu Ketua Tim PKK Desa Waru, termasuk Bapak FDS, kepada ibu-ibu semuanya, tidak saya sebut satu persatu, yang semuanya ada di sini, yang kami banggakan, kami sayangi, kami cintai, sakabe, untuk sampai kabe, pokoknya aku mencintai sampai kabe, blok semuanya. Hari ini maka kita bersyukur kepada Allah bahwasanya walaupun siang tar begini, jenengan masih ada di sini dan kelihatan wow cantik-cantik. Kita syukuri, amin Allahumma. Ini yang kita syukuri. Panas entong-entong masih kelihatan cantik. Sedangkan ibu-ibu yang lain bukan kader kesehatan yang tidak ada di sini hari ini lagi tidur pakai dasar seminggu gak diubah apa gak kejut. Nah jenengan bersyukur kepada Allah bahwasanya hari ini panjenengan itu gak pakai dasar borong tapi jenengan kelihatan cantik, katanya di lagunya cantik. Tak pandang dari sana, Pak Yes suka di depan, Pak Yes senangnya di belakang. Karena lihat ibu dari belakang itu wow gitu. Dari belakang pandangannya luar biasa. Nilainya itu 90. Kalau di depan enggak itu guyonan, agak sama tetap tawa. Kalau itu Pak Kades jangan bersedih hati. Kalau itu Pak Kades selalu bahagia, selalu wow, selalu senang. Nih, karena panjenengan pada saat bersedih hati itulah mengurangi rasa syukur kita. Harus bahagia, harus menyenangkan. Ketemu sama siapa saja harus bahagia, harus senang. Ketika hati kita gundah, hati kita sedih, kita kepada Allah, kepada Tuhan kita melapor ke sana. Tapi kalau ketemu sesama seperti ini, jangan tunjukkan muka musam, bersedih hati, karena panjenengan semua adalah kader kesehatan. Itu, nah jenengan kader kesehatan kita memakan yang ini aja. Wes yuk, apa tanda itu baik. Wes yuk, iya. Tunjukkan bahwa sampai kader kesehatan tidak pernah mengeluh, tidak pernah sehat terus ya, jasmani rohani. Tunjukkan masih makan kayak ini, duit dan ibu kabel tetap sehat. Sehat, kan menjak kopi, makan kopi, jajannya gak ada duit. Pemerintah kabel sana. Tapi Pak Kades senang terus berkelakar, senang bahagia. Kan apa? Ketemu kader kesehatan. Kalau Pak Kades tidak ketemu kader kesehatan nggak gini, nggak seperti ini. Tuh, karena ketemu kader kesehatan maka Pak Kades harus ya jasmani rohani. Jenengan juga sama kader kesehatan begitu. Sebenarnya ada hadiah hari ini. Hadiahnya kopi di dalam. Kopi tinggu, nanti dia berburu aja sama Bu Bidan. Oh ya Bu Bidan normal ya. Nanti ada kopi dua, nanti buat kuis sama Bu Nurul nih. Bu Nurul aja bikin kuis nih. Itu aja. Jadi ibu-ibu kader kesehatan di sini siapa saja? Di sini siapa saja? Saya minta tolong tetap mensyukuri pada Allah pada saat Bapak selalu ngomong pada saat ada nafsu siapa saja
yang di depan berbicara panjenengan kosen, panjenengan harus kosen masih itu. Karena tadi saya rapat, mohon maaf walaupun ada kumpulan saya ceritakan. Tadi saya rapat insek di Puskesmas Medaeng. Pak Camat ngendikan, Bu Dokter ngendikan, di belakangnya Bapak Arwat kaya tawon ndas. Bingung aku. Balik Bapak ngadeg ndelok iki. Kamu mongso kok ya ibu-ibu. Karena bukan kader kesehatan desa itu. Tepuk tangan untuk kader desa Tadi saya balik-balik itu noleh ke belakang. Harapan saya di belakang itu paham. Kenapa kok Pak Garis selalu balik naik lihat ke belakang? Maksud saya itu sampai itu demo. Bu kampus itu, Bu dokter tuh bercerita, memberikan solusi, memberikan sesuatu hal yang baik. Tapi kalau semua itu ngeremang kota das, saya sendiri nggak dengerin, nggih. Kalau rame kota pom, ceritanya itu opo? Ceritanya itu opo? Mestinya kalau datang sini seperti ini, datang insek niat esok ibadah, saya rapat insek. Datang tidak terlambat, kemudian menghadap ke depan, apapun yang diberikan oleh narsum itu diterima dengan baik. Ya seperti kadang-kadang desa warung kesehatan ini dulu rumah beli apa, kan seneng Pak Kades. Enggak, saya amati satu persatu, semuanya menatap ke sini, itu seneng. Coba panjenengan Pak Kades ngomong seperti ini, panjenengan ngomong dewi-dewi, ya tak beken milah tidak melebu kan kita. Ini tadi seperti itu terjadi, tidak seperti kader kesehatan desa baru. Just desa warung beda seperti ini. Jangan takut, jangan nanti kalau memberi nafsu seperti ini, sampai nanti pengajaran otomatis seperti ini. Pokoknya desa warung ibu-ibunya pokoknya just. Luar biasa. Ini Bapak apresiasi. Kalau seperti ini terus, Bapak itu nggak segan-segan ngasih apresiasi juga. Oke. Nanti ada apresiasi kopi Tingtung itu produknya Bapak sendiri. Kopi Tingtung nanti 2 sama uang 25.000 dan 4. Ya, jadi nanti buat kuis gitu. Jadi 4, 25 pada 100.000 nanti buat kuis tergantung ibu turun. Kalau jenengan semua kayak begini maka juga eman. Meneng bener. Kalau iso Pak Kades itu subuh, begitu uang yang kayak sok tak kayak 1 juta. Lah iso. Dengan aku sumpun. Makanya Bapak selalu apresiasi. Yang duduk di depan apresiasi. Sekarang yang duduk di depan satu orang 20.000 dari Bapak. Yang depan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti Bapak keluarkan hari ini 300, yang 200 untuk ibu-ibu, yang di depan, yang 100 untuk kuis, ya. Bukan Bapak ini protes. Karena seorang istri yang taat kepada suami, apapun untuk kebaikan suami, istri yes. Itu ceritanya. Apabila suami yang melanggar hukum Allah, baru komentar. Tapi kalau selama untuk kebaikan, istri harus yes. Lagi yang duit gak jalurnya, ya mesti yes kan gitu. Jadi Pak Kades kalau apresiasi yang kemarin TAK, ya paling bukan mesem dari duit ngomong Pak cari kok aku sesuatu 2% mari Pak ini betul sepeda motor. Gak apa-apa. Demi panjenengan seneng nyenengke wong iku rezekine akeh. Saya ambil satu ayat saja. Ya Allah, bangunkan aku di muka bumi sebentar saja. Kayak apa? Sedekah amal jariah agar aku jadi orang-orang yang bertakwa. Jadi amal jariah itu sama senyum, tekor ini, api ambek bojone, api ambek anake, gak gampang-gampang rasane tombol ngene-ngene iku jenenge ibadah. Lah maksud ya Allah. Kok diparingi apik kate dikai event apik ngono jenenge anjing piro. Situ eta kok
kasih akhirnya mau jadi Islam. Itu saja dari Bapak. Hari ini Bapak keluarkan ini tercinta. Silakan ibu-ibu semua mencintai saya, menyayangi saya juga menyayangi saya, mencintai saya. Tapi satu hal tidak bisa dirubah, istri hanya Bu Kades. Semua menurut semuanya itu. Sebenarnya itu begitu laki-laki. Aku tidak akan membuat kamu susah. Bahagia terus. Ono apa yo? Anak mau apa sih dipikir? Paling nggak selesai sendiri. Ngomong itu paling batas 40 dino, lambene boleh. Tenang aja Bu, wes itu. Ada ayatnya. Ya Rasulullah, sesungguhnya jangan kau pedulikan mereka di muka bumi ini. Mereka hanya berkira-kira belakang atas kamu. Sesungguhnya matimu ya Rasulullah akan kembali kepada mereka. Sing akan ngomel iku, matimu kembali kepadaku. Nah lalu sama mesti kau mesti mana? Gak usah. Gak usah. Itu mau. Ya itu aja dari kami. Bapak terima kasih banyak. Karena panjenengan apresiasi selalu seperti ini. Nanti walaupun Pak Kades siapa saja bicara jenengan kayak gini. Apa motonya biasanya? Oke ya, jawab oke. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kades atas sambutannya. Selanjutnya sambutan yang kedua yaitu dari Ibu Ketua RDS, yaitu Ibu Nani Wijaya. Kepada Ibu Nani kami persilakan. Terima kasih. Ibu-ibu duduk aja semuanya. Oke. Duduk saja. Yang di depan cuma satu aja yang jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Germas. Masih ingat? Sehat, bugar, produktif, ceria. Masuk Islam. Salam Germas. Sehat, bugar, produktif, ceria. Seceria hati ibu-ibu sekarang ya. Yang saya hormati ibu-ibu tim pembina, posyandu, semuanya beserta jajarannya, juga ibu-ibu kader Desa Waru. Bagaimana kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat luar biasa. Salam kader hebat, prok di hatiku, prok ada cinta. Di hak mulutku ada doa, di tanganku ada ya. Alhamdulillah ibu-ibu selalu ada karya di tangannya ibu-ibu. Ibu-ibu, sekarang ini musimnya apa? Hujan, cuaca ekstrim, banyak yang terjangkit DB, banyak yang terjangkit DB. Untuk fogging, ya, kadang-kadang ibu kan minta, ayo di sini ada warga yang kena ADB untuk diminta fogging. Fogging itu untuk membunuh apanya Bu? Nyamuknya saja, terus bukan jentiknya. Jentiknya masih hidup. Ibu harus apa? Melakukan apa? 3M plus. Nah itu ya. Jadi meskipun di fogging itu gimana? Rumahnya ditutup, yang di luar di fogging semuanya. Yang mati nyamuknya.
bukan jentiknya. Berarti ibu harus apa di rumah? Menjadi jumantik di rumahnya sendiri-sendiri. Ya? Diperiksa itu baknya yang 3 hari nggak dibuang airnya. Ya? Terutama yang punya dispenser. Tuh ada tuh jenis-jenisnya maunya tuh. Dispenser itu yang biasanya di bawahnya gelas itu ya. Itu kaleng-kaleng kotor, kaleng-kaleng yang buka ini ditutup atau dikubur, ibu ya. Apalagi bu sekarang ini bu, musimnya apa bu? Yang sekarang lagi terkenal, Indonesia terkenal dengan sakit itu bu. TB. TB itu Indonesia ternyata urutan kedua di dunia. Bagaimana? Ngeri nggak bu? Ngeri. Kita kan sudah pernah pembinaan ya, TB ya. Tos TB, temukan, obati sampai sembuh. Tos TB, obati, temukan sampai sembuh. Temukan, obati sampai sembuh. Sorry. Iya. Kira-kira ibu kader ini ada yang sudah menemukan kira-kira yang terindikasi untuk TB di warganya? Sudah ya? Sudah, alhamdulillah. Karena di Desa Waru ini kemarin tahun yang lalu yang terkirim ke saya itu ada 3 yang terindikasi TB. Ya? Sudah dilacak, ternyata 2 orang penderita itu alamatnya di Desa Waru, tapi mereka tinggalnya di luar Desa Waru. Jadi aman ya, alhamdulillah. Ada satu lagi yang terindikasi TB, tapi sudah meninggal aja. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ibu-ibu posyandu semuanya bisa merujuk atau melaporkan warganya yang batuk-batuk bu. Tapi kita harus secara sopan, pelan, jangan diintimidasi. Ayo batuk ini, jangan begitu ya. Untuk penjagaan kita sebagai kader, ibu-ibu tetap memakai masker, karena TB itu menularnya melalui apa bu? Melalui udara, melalui cipratan apa? Iya, jaraknya itu kita kalau ngomong ke orang paling tidak ada 20 cm. TB itu takutnya sama apa bu? Sama sinar matahari. Makanya ibu-ibu ruangannya jangan pengap ya. Ruangan kamar jangan pengap, harus ada ventilasi jendelanya, jendela harus ada. Terus kan ada gerakan lagi bu, metasuling. Apa itu metasuling? Mepe bantal, kasur guling. Ya, apa masih musim ini bu, ibu-ibu mepe bantal, kasur guling? Masih ya? Iya. Itu penting sekali loh bu ternyata bu ya. Bisa membunuh bakterinya, kumannya, apa saja. Itu. Kalau misalnya ruangannya itu lembab, tidak ada jendela, ibu-ibu bisa memakai blower bu. Penyedot udara di dalam dibawa keluar itu metasuling, mepe kasur, mepe bantal, kasur guling. Nah, karena apa bu? Karena mulai awal Januari kemarin sampai April itu bu, ada penderita di kabupaten kita TB itu 221. Bayangkan, mulai Januari kemarin sampai April penderita TB sudah berkembang. Tahun itu aja ya bu ya, bulan itu
Januari, Februari, Maret, April 221. Kalau kita tidak berhati-hati untuk BHBS apa tuh? Perilaku hidup bersih dan sehat. Mohon diingatkan kalau ada yang batuk, kalau tidak memakai masker, ya ditutupin mulutnya atau ditutupin pakai lengan begini ya Bu ya, bukan begini. Kalau begini nanti salaman sama orang lain, nah terinfeksi. Harus dengan tangan begini ya Bu ya. Mohon ibu-ibu atau lebih amannya ibu-ibu kader memakai masker lah, ya. Karena kita tidak tahu ya, seseorang yang terjangkit juga tidak tahu. Ini penyebarannya itu cukup besar, ya, untuk TB ini. TB ada 3 macam, bisa menyerang ke tulang kita, ya. Bisa menyerang ke paru-paru, ke jantung, ya. Ibu-ibu harus lebih berhati-hati lagi. Mungkin itu yang ibu bisa sampaikan, ya. Sedikit pengetahuan. Masih ingat kader kesehatan Desa Waru, kader cantik, Sidoarjo baik, sik asik, jos. Masih ingat Bu? Ayo, coba Bu Syami, ayo disotek yuk. Bu Syami, ayo diambil kamera dari sini. Untuk ini nanti bisa kita pakai. Oh ya, ditaruh bolpennya dulu Bu. Masih ingat berdiri, boleh berdiri. Kader kesehatan Desa Waru aja ya, kader kesehatan Desa Waru. Kader kesehatan Sidoarjo, kader cantik Sidoarjo baik. Jos, kanan dulu ya. Dari sini nggak ada yang kanan. Ya, tak masukkan ke TikTok. Siap? 1, 2, 3. Kader kesehatan Sidoarjo, kader cantik Sidoarjo baik, sik asik, jos. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sambutan yang selanjutnya adalah dari Ketua Tim Pembina Posyandu, yaitu Ibu Ajak Nurmujati. Waktu dan tempat diserahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana la haula wala quwata illa billah. Kepada yang hormat Ibu Ketua LTS Ibu Ani Mujiono, kepada yang hormat Bapak Kepala Desa Bapak Mujiono beserta segenap pemerintahan yang ada di kepada yang hormat Ibu dari Dinas Puskesmas Dayak selaku penanggung jawab kesehatan di wilayah Desa Waru, Ibu Dina, dan ibu-ibu semua yang hadir pada siang ini, karena sekarang sistemnya adalah kader kesehatan dan tidak ada namanya semua nanti adalah bidang. Sistemnya sudah diganti karena sudah disahkan SK-nya kemarin. Pertama-tama senantiasa marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya kita semua bisa berkumpul di pendopo kelurahan Desa Waru ini dalam keadaan syifal walafiat. Marilah kita bersyukur dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan terima kasih kepada ibu-ibu semuanya
saya sekaligus mohon maaf yang mana dalam rangka pertemuan pada siang hari ini saya mohon maaf sekali kepada ibu yang mana seyogianya pertemuan itu pada jam-jam pagi. Ini jamnya diganti atau diundur menjadi jam-jamnya ibu waktu istirahat. Mudah-mudahan atas keberangkatan ibu-ibu dari pintu mas sampai di tempat sini selalu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi catatan amalan yang baik. Amin. Saya mohon maaf karena apa Bu? Bukan kami sengajakan kenapa ditunda. Karena dengan adanya kegiatan-kegiatan yang sangat berbenturan dengan acara ini, yang mana kita sendiri mulai Senin, Selasa sampai mulai pagi terus sampai sore. Mungkin terakhir hari ini kita kebut mengingat besok sudah libur. Jadi tidak ada hari lagi untuk kegiatan kita karena untuk hari Senin sudah merupakan kegiatan pakum yang akan kita laksanakan bersama semua kader kesehatan di Desa Waru. Nanti yang akan kami jelaskan. Di sini perlu diketahui ibu yang mana untuk yang dulu adalah dari pengurus B4K dan sebagainya. Sekarang yang ada adalah ketua LDS yaitu Desa Waru yang mana yang membawahi semua kegiatan di bidang kesehatan dan sebagainya di Desa Waru adalah Ibu Rani Mujiono. Dan untuk posyandu kemarin sudah disahkan untuk SK-nya yaitu menjadi TP Posyandu, bukan tim penggerak ya, tim pembina Posyandu Desa Waru yang mana sebagai penasehat adalah Bapak kita sendiri, Bapak Kepala Desa, Bapak Mujiono, dan ketuanya saya sendiri. Dan untuk sekretaris saya tetap sebagai Mbak Meriawati, untuk bendahara Ibu Oktavi. Dan di sini dengan adanya tim ini ada 5 bidang yang nanti yang akan dalam kegiatan-kegiatan ini yang selalu nanti demi kemajuan posyandu yang ada di Desa Waru akan memberi arahan atau pesan kepada ibu mengenai tidak di lingkup posyandu saja juga sebagai layanan mengenai kesehatan yang ada di Desa Waru. Yang mana di sini di bidang 1 dipegang oleh Ibu Sri Wayu Ningsih, Ibu dari KPF. Bidang 2 dipegang oleh Ibu Siami, bidang 3 dipegang oleh Ibu Dewi Uni, bidang 4 oleh Ibu Jasmiati, bidang 5 oleh Ibu Nurul Fitri. Yang mana dari tiap-tiap bidang ini punya 2 anggota. Jadi nanti yaitu anggotanya 1 Ibu Rusti Sari, Ibu Sri Wahyuni Klaten, Ibu Mila Agustri Tresnawati, 4 Ibu Pita Aini, 5 Ibu Yani Umayyah, 6 Ibu Ida Rahayu, 7 Ibu Anissa, 8 Ibu Haja Musdalifah, 9 Ibu Heldina Kurnianingrum, dan 10 Ibu Adini. Yang mana untuk di bidang pertama ini adalah membahas mengenai kegiatan-kegiatan yang kelembagaan, pelaksanaan, penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan metode penggerakan peran serta dan pendampingan masyarakat melakukan teknis advokasi agar posyandu dapat berjalan secara optimal. Ini tugas dari bidang 1. Tugas dari bidang 2 yaitu pelayanan kesehatan atau keluarga berencana, mengembangkan mengenai KIA yaitu kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi, pengendalian penyakit menular, kesehatan lingkungan, dan keluarga berencana. Yang mana itu sesuai dengan bidangnya yaitu dari PPKBD Ibu Siami. Dan untuk yang dari bidang ketiga itu koordinasi, informasi, dan edukasi,
ini nanti yang mana akan membina atau memberi arahan mungkin ibu-ibu yang masih belum paham baik mengenai pelaporan, cara pengiriman yang mana baik informasi itu dengan edukasi dan pengiriman laporan-laporan ini yang akan nanti dibantu atau dibantu oleh Ibu Dewi Unik dengan Ibu Maya. Maya itu. Bidang 4 ada sumber SDM mengadakan mencari pelatihan, pemberdayaan dan pendampingan kader serta meningkatkan mutu program posyandu agar berjalan optimal serta mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang ada di situ, yaitu meningkatkan ekonomi keluarga. Untuk bidang 5 ini adalah bidangnya Ibu Nurul, yang mana karena ini berhubungan dengan pendanaan dengan mengkoordinasikan perlu antara pelaksanaan pembagian program yang berkaitan dengan posyandu dengan semua pembinaan yang ada di Desa Waru, baik masalah kesehatan. Makanya di situ ada Ibu Dina dengan Ibu Dini. Jadi nanti semua program-program ini tiap bulan akan diulas. Untuk pertama kali ini yang akan kita ulas yaitu dari bidang 2 dengan bidang 4, karena ini sesuai dengan kegiatan. Jadi sedikit demi sedikit kita berjalan sambil belajar, tidak langsung satu bulan, tapi saya arahkan untuk ibu yang bagian bidang ini memberi arahan kepada ibu, jangan langsung namanya ibu itu banyak tugasnya. Jadi kan kalau banyak biasanya tidak ngurus sini aja, tapi juga mengatakan. Tadi sudah saya share ya Bu ya, ibu kadang harus membawa buku pink, karena nanti pertama akan disampaikan dulu oleh dari bidang 2 yaitu Ibu Siami, yaitu mengenai kami mohon dengan sangat nanti setelah saya ini nanti kita saran kepada ibu semuanya. Sebelumnya saya akan menyampaikan dari hasil saya rapat kemarin itu tadi dari kegiatan-kegiatan desa. Maaf Bu, saya cepat karena nanti waktunya biar pas sesuai dengan. Halo Bu, saya menyampaikan dari hasil saya tanggal 27 kemarin di Puskesmas Daeng mengenai pembekalan tim pelaksana dalam pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi balita yang BGM, balita kurang dan T2T serta bumil kek. Yang mana Bu? Yang kemarin waktu kita lanjut rapat pertama saya ikuti pada tanggal 1 bulan Februari tahun 2024 untuk BGM yang ada di Desa Waru ada, catat ya, ada 4 balita yang mana ini harus mendapat PMT tambahan selama 56 hari. Dan untuk GK gizi kurang jumlahnya ada 7 balita yang akan mendapatkan tambahan MT selama 28 hari. Dan untuk 2T hanya 4 anak, 4 balita 1 desa. Ini mendapat tambahan MT selama 14 hari. Dan untuk ibu kek, hamil kek, ini kemarin waktu nampak itu 90 hari, yaitu 3 bulan. Tapi kemarin diputuskan pada waktu itu adalah 120 hari. Jadi 4 bulan untuk ibu hamil. Makanya kemarin mau itu dapat, kita ajukan harus nambah-nambah. Setelah ada itu semua minta, pada kemarin tidak mau, akhirnya kita cuma kebagian 3 Bu. 3. Padahal banyak Bu, menurut saya Bu, karena banyak. Kali cuma 3 selama 120 hari. Mana tidak ada yang mau, sudah direporting sehingga saya
lo dijelaskan oleh Pak Anang. Akhirnya semua, lo di saya ya, saya ada. Padahal kita harus cari ibu hamil yang usia kehamilannya 5 bulan, karena tidak boleh lepas. Jadi kemarin kan sudah diputuskan untuk pemberian MT tidak boleh lepas. Halo ibu-ibu, ini akan dimulai pada besok hari Senin tanggal 2. Saya sudah mengusulkan karena setelah tanggal 2 bahkan kita tidak boleh libur baik hari besar maupun minggu, tetap lanjut, tetap piket. Maka dari itu kemarin saya juga mengusulkan, Pak, ini kan nanti setelah itu kan hari Jumatnya hari libur. Bahkan biasanya Pak Nunsewu, biasanya anggota atau warga kan ada balita yang kalau Lebaran haji pulangnya pasti lama karena di sana itu memang rame Bu, daripada Idul Fitri kalian ibadah hari haji kalau di Madura, karena saya pernah begitu. Jadi tapi tetap tidak bisa diubah, harus tetap jalan karena sudah sepakat dari hasil musyawarah dari masing-masing puskesmas, dari baik dari Gedangan lalu yang mana cateringnya jadi satu dengan warung. Halo ibu, dan untuk cateringnya itu tetap yang dulu, tapi kita sudah masukkan kepada Pak Anang maupun dengan Bu Kapus, tolong kalau bisa betul-betul diperhatikan. Kenapa? Namanya MT untuk mengangkat balita yang gizinya kurang bagus, kalau hanya sembarangan kan. Tapi gimana dia? Karena kalau mau dipercayakan kader, semua itu ada baiknya, juga ada jeleknya, ada risikonya. Karena apa? Dalam pertanggungjawabannya mengenai izin dan lain sebagainya, ibu saya kira untuk kader ya memang ada yang punya, saya juga punya untuk itu yang punya untuk tidak hanya izin saja punya, tapi kita juga tidak mau, saya tidak mau karena resiko Bu, resiko. Waktu sepakat dikerjakan oleh kader desa-desa lain, oke setuju, tapi saya diam. Karena apa? Namanya kita manusia Bu. Untuk membuat MT anak yang kurang gizinya bagus itu tidak sembarangan, harus betul-betul memenuhi anak itu berat-berat bisa. Tapi apa karena ini sudah diputuskan dari dinas untuk MT tetap dari catering yang kemarin, yaitu dari Gedangan apa yang mana Bu? Untuk ini dalam 1 minggu 7 hari, 6 hari kudapan, 1 hari makan lengkap. 6 hari kudapan, 1 hari makanan lengkap ya. Otomatis kalau makanan lengkap itu ada nasi, ada sayur, ada ikan, ada buah. Jadi namanya makanan lengkap untuk mengangkat gizi-gizi yang betul-betul baik. Dan untuk jadwal Bu, ini kemarin memang himbauan dari Pak Anang, tolong Bu dipakai kayak sistem dulu, semua kader bertugas. Jadi kayak dulu saya adakan piket yang mana selama 120 hari. Tapi dengan catatan karena nanti ini kita tidak kayak dulu Bu, makanan itu kemarin kan suama balita 50 baik BGM maupun 2T maupun gizi kurang itu 56 hari. Ini enggak, tadi sudah saya sebutkan. Itu BGM 56 hari, untuk gizi kurang 28, untuk 2T 14. Jadi untuk hari ke-14, hari ke-15 yang 14 anak ini, yang 4 anak ini enggak dapat. Karena 4 anak 14 hari ya betina ya. 4 anak. Jadi kita 4 untuk 4 anak itu 14 hari sudah ada. Jadi ibu harus punya catatan semua balita yang tergolong ini ya di masing-masing pos, karena ibu
Kades semua ikut bertugas. Dan untuk hari ke-28 sudah hilang 7 lagi, tinggal 11 anak. Tambah ibu hamil X3 itu yang sampai 4 bulan. Nah, kalau untuk insentif kayaknya seperti dulu ya Bu Dina ya. Makanya semua kader harus punya tanggung jawab, walaupun tidak ada balitanya yang kurang balita yang BGM atau kurang baik gizinya atau 2T, semua ikut mendukung dalam acara ini. Karena nanti kalau ada insentifnya otomatis kita nikmati bersama. Nah, ini. Jadi kita tidak lihat insentifnya dulu, tapi tugas kita. Yang mana kita karena mendesak ya waktunya mendatang, tidak calote dimulai dari awal. Alamanda, Bukaipin 1, Bukaipin 2, Cempaka 1, Cempaka 2, Dahlia 1, Dahlia 2, Flamboyan 1. Maaf, hampir Dahlia 2, Esther 1, Esther 2, Esther 3, Flamboyan 1, Flamboyan 2, Gardenia. Jadi 13 posyandu. Ini kami mohon 2 kader untuk berpiket di balai desa menerima MT gantian. Satu pos mungkin ada bahkan 2 orang karena piket. Kalau untuk pengambilan di masing-masing pos itu yang ada balita yang tercantum 1 orang saja saya kira cukup untuk ngambil. Jadi biar merata semua merasakan 4 bulan loh Bu. Sana nanti ada yang musuh biar yang itu saya nggak setuju. Kenapa? Walaupun kegiatan ini yang tidak punya balita harus tetap mendukung, ya, ikut dalam program ini. Jadi namanya kerjasama, ya Bu ya. Dan jelas diingat-ingat hari Senin adalah Alamanda. Jam 8 sudah harus di balai desa. Sampai jam 9, cuma 1 jam. Kayak dulu jam 8 sampai jam 9. Begitu demikian juga ibu-ibu yang punya balita maupun ibu hamil, jangan terlalu siang ngambilnya jam 8, monggo dan setelah diambil selesai. Selesai ya. Jadi tolong jangan terlalu siang, kasihan temannya nanti kalau nunggu sampai siang yang piket. Jadi tetap kita harus berbuat bijaksana sama-sama teman. Dan jelas ya Bu ya. Untuk kegiatan MT sudah saya sampaikan kepada ibu-ibu mengenai pelaksanaannya, yaitu sudah saya sampaikan 6 hari kudapan, 1 hari makanan lengkap. Tidak tahu itu nanti apa ditaruh di tengah-tengah, apa ditaruh paling akhir. Saya sendiri belum tahu karena kemarin belum dibahas bagaimana nanti dari cateringnya. Dan yang kedua, halo ibu, ini dalam pembuat untuk mengantisipasi sistem pelaporan kemarin, alhamdulillah. Karena waktu saya kemarin ke sana itu masih ada 4 pos yang belum ya. Ini dari pos D1, D2, C2, C3. Pada itu semua bakal IT ya. Namanya manusia ya. Pasti mungkin waktu itu lupa. Karena di situ kan ada kode LP, itu kan sudah ada kodenya angka. Mungkin diisi dengan LP dan koma, itu tidak ada harus ada titik. Nah makanya itu sehingga tidak bisa masuk email sehingga kemarin alhamdulillah setelah saya pulang di sana saya cerita sama Bu Gul, Bu kok bisa begini? Ya datang coba siapa? Akhirnya diutak sampai siang. Akhirnya alhamdulillah tadi malam Bu Siamis bertiga sampai diskusi bisa menyelesaikan kurang lebih setengah 11 ya gitu selesai. Alhamdulillah. Jadi oleh karena itu dan ada informasi dari Puskesmas bahwasanya untuk melaksanakan pelaporan ini aslinya ada
tiap hari Selasa jam 9. Hari Selasa jam 9. Monggo. Mungkin nggak bisa bareng-bareng. Selasa ini pos mana sama mana. Itu nanti akan Ibu Dapil saya nanti saya sampaikan ke Bu Dina sama Pak Ana. Di sana akan diberi ajaran atau dilatih juga nanti dari desa juga ada. Tadi sudah saya sampaikan dari bidang 3 yaitu tadi Mbak Dewi sama Mbak Maya itu yang memang ya Bu ya. Semua posyandu kemarin saya menyampaikan, tolong Ibu dengan penambahan kader, cari kader yang muda-muda yang bisa IT. Ini akan bisa memudahkan laporan-laporan kegiatan kita. Karena itu kegiatan-kegiatan khususnya ini tidak seperti dulu, jadi pasti ada kemajuannya. Itu tadi yang kita sampaikan mengenai laporan-laporan. Yang paling terakhir kemarin, karena di samping saya mengikuti pelatihan yaitu mengenai pendampingan mengenai pemberian RT lokal, juga kemarin bisa bertemu dengan langsung dengan anggota dewan yaitu Bapak Haji Bangun Winanto. Beliaunya dari Komisi D bagian pendanaan untuk mengangkat balita-balita dan kader kesehatan yang ada di wilayah Puskesmas Idai. Kemarin alhamdulillah untuk palu semua tidak ada. Akhirnya saya membarengi diri yang sudah disampaikan dan saya mohon izin, mohon maaf kepada Ibu Kapus dan Bu Bidan karena saya rancang untuk menyampaikan atau mengusulkan kepada tim ini agar semua kader-kader kita di Sewaru kesejahteraannya itu semua sama. Alhamdulillah kemarin dari buat saya memang di situ dicatat oleh Bapak Bangun Winanto, beliau bersedia untuk melanjutkan misi dan misinya dari Bapak Bupati dan wakilnya, bahasanya akan mengangkat kader yang mana sistemnya yaitu apa ya Bu Dina itu yang dari dinas itu insentif yang mana kalau bisa itu tidak jauh dari RT. Kalau RT 500 otomatis kader paling tidak setidaknya 2.500. Kemarin memang di Sawaru PPL 3 sebanyak, tapi lainnya tidak mau mengangkat bicara. Akhirnya kami ini kemarin saya yang usulkan kepada Bapak. Untuk sementara memang tadi juga dibahas tamu dari ini kemarin tadi juga anggota DPR dari Komisi D yaitu Dr. Ilda Bila juga bahasan dengan masalah ini. Tapi yang mana Bu ya? Untuk desa Waru karena saya kemarin mengatakan setelah dia terima kasih, tapi saya maju mohon maaf kepada Bu Kapus dan Bupati. Mohon maaf karena khususnya untuk desa Waru kita punya kader yang jumlahnya kurang lebih 104. Halo Ibu, tapi masih di kampung 77 Pak. Jadi terpaksa kemarin saya terima, akhirnya saya bubur bersama supaya kita akan saling-saling sama merasakan kerja. Jadi mudah-mudahan badan Bu Kapus bersanggupan insya Allah akan diadakan pembenahan sehingga nanti tidak tahu kapan, ini memang harus bertahap, tidak bisa langsung, sehingga semua kader di Sawaru sepenuhnya dapat semua. Tidak tahu, yang mudah-mudahan kita berdoa aja. Tidak tahu kapan itu ya Bu Dina ya, kemarin hanya berjenjang gitu. Insya Allah mungkin dalam tahun ini apa dalam semester pertama 6 bulan saya juga tidak tahu karena kemarin juga ada dua dari anggota Komisi D yang pakai pendanaan hadir di Puskesmas Daeng menyanggupi yang mana untuk kemarin kita sudah dinaikkan langsung 100%. Mestinya itu untuk bulan 2024 itu sudah 100%.
2025 ini ditambahin lagi 100%. Nah ini ya, karena kemarin kita masih 50, jadi otomatis 2025 baru 100. Jadi mudah-mudahan, dan untuk tahun berikutnya mudah-mudahan sesuai dengan janji-janji beliau akan diberikan kepada kader untuk insentifnya tidak jauh dari RT. Yang RT-nya 500, mungkin nanti insya Allah kadernya 250. Malah saya, Pak, syukur-syukur tidak separuhnya, Pak, bisa 3/4-nya atau sama. Judulnya ketawa Bu ya, ini namanya dikasih arti. Demi kader-kader kita, bukan untuk saya ya. Itu kan disetujui kan, alhamdulillah ya Bu, namanya rezeki. Itu tadi yang bisa saya sampaikan. Dan yang kedua mengenai BPJS Kesehatan. Ini semua kader yang kemarin mungkin sementara masih 77 ya Bu, kader kesehatannya. Ini sudah kader untuk BPJS Kesehatan sudah. Bahkan ibu-ibu semua minta kartu. Karena kalau tidak ada buktinya biasanya kan ya, insya Allah secepatnya akan diberi kartu. Demikian ketenagakerjaan, yaitu dari kader yang BPJS ketenagakerjaan kader kesehatan. Jadi ibu-ibu mungkin ya siapa yang mau meninggal dan kerjaan semuanya tidak mau ya Bu ya, dan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian dari saya, kurang lebihnya ini karena sudah menunjukkan jam 1:30 kurang 1/4, karena 1/4 waktunya ini pas hingga jam 2 kita selesai. Demikian dari saya yang tadi sudah saya sebut Bu ya, karena memang banyak yang perlu kita sampaikan sehingga sampai ngomongnya hampir gitu. Dari saya kami akhiri, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Tiko Bina Posyandu atas sambutannya yang begitu luar biasa. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan dari bidang-bidang yang pada kesempatan ini dua bidang yang akan memaparkan, yaitu bidang 2 dan bidang 4. Untuk yang pertama dari pemaparan yang pertama yaitu dari bidang 4 dulu kepada Ibu Ketua Bidang 4, Ibu Sri Jasmiti, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Wanita serta segenap perangkat. Yang saya hormati Ibu Ketua RDS serta segenap jajaran. Yang saya hormati Ibu Bidan Desa, Ibu Dina Dini. Yang saya hormati Ibu Ketua TP Posyandu Desa Warudo serta segenap anggota bidan. Langsung saja lebih karena waktunya sudah mepet, panjenengan sudah pasti sudah bisa, sudah siang ya. Saya lebih gelisah lagi Bu, saya dari pagi. Seperti yang disampaikan, saat ini Posyandu sudah ada kepengurusannya yang tertib tempoh. Saya kebetulan ketiban sampul untuk ada di bidang sumber daya manusia. Jadi tugas saya adalah meningkatkan kapasitas sumber daya dari kader desa Warudo. Singkat saja, bahwasanya yang pertama saya sasar adalah 25 keterampilan dasar kader yang harus dimiliki oleh panjenengan supaya panjenengan menjadi kader utama. Kader itu ada purwa, ada madya, ada utama. Nah, kita berusaha agar semua kader desa Warudo nantinya akan menjadi kader utama dengan adanya pelatihan. Kemarin kita sudah berembuk karena untuk tahun ini tidak ada anggaran khusus untuk pelatihan, maka pelatihan akan kita laksanakan secara bertahap. Sedikit-sedikit nanti lama-lama menjadi bukit seperti itu. Nanti pelatihan, makanya panjenengan kan saya suruh membawa
KMS. Ternyata dari yang kita lihat kemarin mungkin tidak di wilayah panjenengan mungkin sudah terlaksana. Dari plottingnya ternyata yang diplotting baru dari usia dengan berat badan. Yang diplotting berapa Bu? Berapa item? Apa aja coba? Ada 4, 3 ya. Nanti akan diberikan pembinaan oleh Mbak Dina untuk sementara ini yang kita fokuskan ke plotting dulu. Bertahap sedikit demi sedikit, mungkin nanti dari langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5 dalam posyandu ILP. Nanti kita akan benahi supaya kegiatan yang kita laksanakan itu memang benar-benar sudah sesuai. Kemudian yang kedua yang kita temui adalah DDTK. Napa Bu? DDTK? Deteksi dini tumbuh kembang. Jadi balita panjenengan di samping tumbuh, kalau tumbuh ukurannya apa Bu? Tinggi dengan berat badan. Tapi ibu-ibu kadang terlupakan tumbuhnya di titik di plotting sudah ada tumbuhnya, bagus pertumbuhannya, tapi perkembangannya belum tentu. DDTK-nya sudah dilaksanakan Bu? Halo, hai, belum ya? Nanti untuk sementara plotting dulu apa langsung Mbak Dina? DDTK, plotting aja dulu ya. Untuk kali ini nanti akan disampaikan oleh Mbak Dina mengenai plottingnya dulu ya. Nanti DDTK-nya akan mungkin bulan depannya dan sebagainya ya. Kita bertahap saja, sedikit demi sedikit. Saya berharap kompetensi panjenengan sudah mencapai 25 keterampilan kader sehingga panjenengan menjadi kader utama. Semangat Desa Waru kadernya harus menjadi kader utama. Itu saja, nanti dilanjut dengan Mbak Dina. Mohon maaf untuk P4K, saya sampaikan kebetulan saya ketuanya, tapi pada saat ini karena sudah adanya TP posyandu tadi, maka P4K ini masih ada di grup, tapi sekedar untuk mempermudah pelaporan panjenengan, supaya informasinya cepat, untuk laporannya nanti langsung dihandle oleh Ibu Siani. Jadi sekarang laporannya cukup 1 lembar. Nanti akan dikelola oleh bagiannya Bu Siani, bidang 2 dengan bidang 3. Bidang 2 dengan bidang 3 nanti bersinergi, yang satu untuk memasukkan data, yang satu lagi pembuatan limit aplikasi ya. Nanti untuk pembuatan aplikasi. Nanti akan disampaikan oleh Bu Siami ya untuk pembuatan aplikasi. Kalau saya nol Bu, saya mengenai ngomongin toh, nek lakoni gitu betul sakit saya ngapunten. Itu saja, nanti mungkin dilanjut dengan Bu Siami dan nanti dari Bu Dina untuk menyampaikan pembinaan masalah plotting. Itu saja saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dilanjut dengan bidang Bu Siami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami, yaitu pengurus dari TP Posyandu dari bidang 2. Pertama yang akan saya sampaikan adalah rekapan dari F1. Ini ada beberapa kekurangan karena saya nanti tiap bulan akan membacakan laporan F1 dari masing-masing pos.
tidak dibaca atau tidak ditulis. Gitu. Jadi kalau kosong jangan kosong gitu aja. Gitu. Terus yang kedua, status gizi ini juga banyak yang tidak diisi. Ada gizi lebih, gizi kurang, gizi belum, gizi baik serta 2T. Baik, mulai saya bacakan ya. Jumlah balita yang ada di Desa Waru setelah rekaman ini barusan saya angkat dari awal sudah selesai sama tim saya. Jumlah balita Desa Waru sasarannya ada 437. Ini tadi sudah saya hitung D per S-nya ada 83,29%. Alhamdulillah sudah mencapai 75% lebih. Untuk N per D-nya mencapai 55,37%. Nanti mungkin tidak bisa diolah sama Bu Dina, ini artinya apa, bagus atau tidak. 55,7%. Lalu untuk ibu hamilnya, ini belum ditotal tapi saya bacakan ya. Alamanda ada 3, leres. B1 ada 1, B2 ada 3, C1 ada 2, karena yang satu masuk di RW 6. C2 ada 4 apa 5? 4 apa 5? Antara yang mendata F1 dengan P4K beda. Monggo konfirmasi. Saya tunggu nanti ya. Saya tunggu konfirmasinya ya nanti. Japri aja. Oke. D1 ada 2, D2 ada 4, E1 kosong, E2 kosong, E3 1, F1 ada 5 apa 4? 5. Mohon yang mendata P4K sama yang mendata F1 F1 ada 5, 1 5, 1 4. Mohon dikonfirmasi antar pos antar anggota. Pak, monggo disebutin Bu ya, siapa aja. Akan nanti di belakang sama saya nggih. Ya nanti soalnya memburu waktu nggih. F2 ada 5, tambahan 2. Gardenia ada 3. Flamboyan 2 ada. Sudah ada 5. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 32. Bumil dari Desa Waru untuk bulan Mei. Untuk selanjutnya mengenai ASP. Mohon maaf ya bisa bahasa dulu. Mohon maaf Omi, mohon maaf. Kemarin ketika dibahas mengenai ASP, ketika dibuka, memang ternyata SKGM-nya yang ada kesalahan itu ada 4 pos. Mungkin karena kan nggak boleh Bu pakai koma, nggak boleh pakai titik, nggak boleh pakai spasi, nggak boleh menghapus. Kemarin mungkin sampai malam banyak anak-anak yang sakit murni, mohon maaf ya Bu. Supaya apa? Nanti ketika kita melakukan pertemuan kader sudah full, enggak Bu? Sudah full, sudah oke semua. Sebenarnya ibu itu sudah bisa semua, Bu, pintar-pintar semua. Alhamdulillah, teman-teman sangat loh Bu di bawah itu ini. Udah bagus semua mungkin karena di data
di PSG-nya tidak bisa dibaca. PSG itu apa sih? PSG itu rekapan, Bu, rekapan dari yang terdata. Di situ sudah ada anak ini normal atau tidak, anak ini pendek atau sangat pendek, atau gizinya bagaimana, itu ada di situ semua di PSG. Jadi Pak Anak atau puskesmas atau bidan desa melihat dari PSG itu. Nah, tadi sampai malam saya itu terakhir itu teleponan sama Ibu Sofi. Sampai malam setengah 11 soalnya Ibu Sofi dari sore masih ada acara. Jadi saya bisanya malam. Alhamdulillah sukses semuanya. PSG sudah bisa terbaca, SKDM sudah di. Nanti bulan depan setelah Ibu melaksanakan kegiatan posyandu penimbangan, monggo bisa langsung diisi. Linknya jangan dihapus, Bu, dibintang aja ya. Jadi nggak perlu ngeset lagi. Oh iya, dipin. Terus di ASP itu yang bisa terbaca PSG-nya baru 10 pos. Jadi untuk F1, F2 sama Gardenia belum bisa masuk. Tapi saya tidak laporan sama Pak Anak untuk bisa dibuatkan. Mungkin nanti bagi dua atau gimana, saya nggak tahu. Pokoknya kita tunggu aja untuk 3 pos flamboyan sama Gardenia. Untuk laporan ibu hamil, saya langsung ya Bu ya, P4K. Saya hanya sebagai kader pendata ya Bu ya. Untuk ilmunya biar Bu Alim sama Bu Badan atau Umi Naim, saya hanya sebagai kader pendata saja. Untuk bulan depan, insya Allah ibu-ibu nggak perlu pakai lembaran lagi. Kita akan usahakan ada link spreadsheet seperti ASP. Jadi saya buat mudah, sangat mudah untuk ibu-ibu, tinggal ketik aja, setelah ketik centang, selesai. Beda kalau Excel biasa kan beda. Jadi nanti saya pakai spreadsheet, sudah saya buatkan, tapi kita pelajari lagi. Ya, untuk bulan depan, insya Allah nanti saya share. Kira cukup itu yang disampaikan. Nanti yang saya ada data-data yang kurang. Pada sini tunggu di sini belakang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemaparan dari bidang 4 dan bidang 2. Ini ada tambahan dari siapa dulu? Dari Ibu Dina, monggo disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosan ya Bu ya? Ayo mana sih dibahas? Yang terhormat Bapak Kepala Desa Waru, Bapak Musyono, beserta jajaran yang kami hormati Ibu Ketua RDS, Ibu Rena Musyono, yang kami hormati Ibu Ketua PP Posyandu dan Jajaran, dan Ibu Kader Desa Waru yang berbahagia. Sedikit aja Bu yang saya sampaikan. Yang pertama, jadwal posyandu biasanya sama Mbak Dini ya, itu monggo dilihat lagi untuk perposnya itu kapan pelaksanaannya. Nanti disampaikan di grup gitu aja ya, karena waktunya sudah mepet sekali. Yang kedua, saya minta 2 orang per pos untuk melakukan plotting. Nanti kita lakukan di mana? Di situ aja ya. 2 orang perwakilan pos atau yang biasanya di meja 3. Coba kami lihat satu persatu nanti dari Alamanda. 2 orang bergantian sebagai berikutnya. 2 orang yang biasanya plotting. Saya coba lihat aja sampel. Nanti selanjutnya dari yang 2 orang ini kita tularkan ilmunya ke teman-temannya yang lainnya. Begitu aja. Kalau kita lakukan secara penjelasan sepertinya sudah sangat jelas dilakukan setiap bulan. Jadi kita langsung praktek ke grafik atau ke plottingnya langsung secara 4 ya Bu ya. BB per U, TB per U, Lika sama Lila. Itu aja terima kasih. Monggo dimulai dari Alamanda di situ.
atau monggo saya yang di bidang lain monggo bisa dilanjutkan. Sambil plotting kita terus lanjutkan game. Untuk ini masih ada tambahan dari Ibu Yuni KPM. Bu, saya nyawa mobilnya sebentar ya. Untuk data ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Waru, yang kami hormati Ibu Ketua RDS, Ibu Ketua Tim Pembina Posyandu Desa, yang kami hormati Ibu dari Dinas Kesehatan Ibu Dina, dan tentunya ibu-ibu ketua yang ada di depan ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ibu-ibu kader yang saya banggakan, mohon perhatiannya sebentar ya. Yang di depan bisa diajari Bu Dina dulu. Ibu-ibu tolong didengarkan saya ya. Bu, saya minta kakak balita, fotokopi kakak balita semuanya untuk mendata keluarga sasaran yang ada di Desa Waru. Bu Dina sudah, tapi sama Bu Dina dikembalikan ke ibu-ibu lagi. Yang ada di Bu Dina itu cuma D2 ya. Yang ada di Bu Dina itu ada D2 D1 ya, D1. Yang lain sudah ada Bu Dina. Jadi itu untuk Bu Dina itu cuma itu ya Bu. Kalau saya memang harus diarsipkan untuk keluarga sasaran. Yang dimaksud keluarga sasaran di sini adalah keluarga sasaran balita cantik unyil, ya. Jadi monggo setiap pos menyerahkan fotokopi kakak. Fotokopi kakak balita ya sesuai dengan sasaran. Sasaran balita 1 posyandu itu di wilayah masing-masing. Monggo yang mau tanya Bu. Pun paham ya? Pun saya tunggu untuk diserahkan itu paling akhir tanggal 30. Yeah. Karena kalau saya menunggu pertemuan Juli itu sudah TB2, laporan triwulan 2, dan selama ini itu laporannya nggak bisa ini ya. Jadi benar ya Bu ya, saya tunggu ya fotokopinya. Untuk D1 nanti sama Bu Dina sudah diserahkan saya. Yang lainnya saya minta tolong diserahkan. Jadi saya kalau mau saya ambil nanti di rumahnya ya. Kalau bisa dititipkan monggo silakan dititipkan ya. Paham ya Bu? Bisa dititipkan di desa, nanti saya ambil di desa ya. Bisa dititipkan ke Mas Joko atau Mbak Tati, nanti saya ambil ya. Terima kasih ya Bu untuk bantuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ibu Ketua RDS dan Ibu Ketua Posyandu. Saya hanya akan mengumumkan mengenai pelatihan untuk usia produktif. Ya, untuk usia produktif. Ya, jadi direncanakan pada bulan Juni ini akan ada pelatihan cara mentensi, ya, memeriksa tekanan darah, kemudian memeriksa kolesterol, ya, asam urat dan juga gula darah. Jadi nanti masing-masing pos bisa mengirimkan 2 wakil. Monggo dipilih wakil yang benar-benar berani, ya. Jadi jangan mengirimkan wakil yang orangnya masih takut-takut, ya. Kalau bisa orang yang memang berani, istilahnya bahasa Jawa tantang ya. Yang datang, orang yang tantang, yang ketika misalnya nanti ada Ibu Dina atau Ibu Dini tambah, ya. Jadi panjenengan bisa mulai memeriksa kesehatan, ya, memeriksa kesehatan. Untuk bidang itu 3 hal yang diperiksa. Bu, mohon perhatiannya Bu Ge. Iya. Tolong
jenang sebentar ya. Jadi 2 orang untuk tanggalnya nanti kami akan umumkan di grup itu. Jadi 1 pos 2 orang. Ya. Selanjutnya Bu, ini himbauan ya dari bidang 5. Monggo Ibu mulai beraktivitas fisik secara rutin, memberikan contoh kepada warga ya. Jadi kan kita mau menurunkan tingkat penyakit tidak menular seperti kolesterol, asam urat, ya, diabetes darah tinggi. Yuk mulai aktivitas fisik secara rutin ya, bisa jalan kaki, jalan kaki atau bisa terserah Bu, bisa ikut senam ringan atau apa gitu. Jadi mohon Ibu ayo kita giatkan itu. Kita memberi contoh ke warga sekitar, monggo mulai digiatkan di grupnya masing-masing, di posnya masing-masing. Hai. Masih banyak ngomong. Sampun selanjutnya ini kuis ya Bu ya, sambil menunggu ini gimana? Yang masih latihan ini kalau ditinggal kuis boleh nggak? Boleh. Nanti nggak dapat hadiah dong mereka. Gantian ya. Atau mungkin yang sedang tidak diajari bisa ikut kuisnya ya. Ini kuisnya saya share link Bu, saya share link. Sebentar, HP-nya ayo, HP-nya dipegang semua. Bu, monggo disiapkan HP-nya. Konsentrasi. Karena yang bisa ikut kuis cuma 40 orang. Jadi mungkin kalau ini cepet-cepetan jadinya ya. Ada 10 soal. Bu yang di depan boleh ikut? Nggak boleh. Pengurusnya tidak boleh. Untuk TP Posyandu tidak boleh ikut. Ibu mohon perhatian. Untuk TP Posyandu tidak diperbolehkan ikut. Yang lainnya monggo HP-nya disiapkan. Yang internetnya belum diklik dulu internetnya. Ya, internetnya monggo. Ini saya share ya. Jadi nanti didengar tinggal ngeklik link yang saya beri, kemudian masukkan nama ya, nama. Jangan lupa namanya. Nanti yang benar paling banyak, paling cepat 4 orang akan mendapat hadiah dari Bapak Kepala Desa tadi sebesar Rp25.000 masing-masing. Ya. Sudah, segera dimulai, monggo bisa dibukanya, bisa dikerjakan sekarang. Konsentrasi, monggo tinggal diklik. Nanti otomatis sudah ada yang ada di nama atas dengan sebagainya. Ayo Bu Rusti, aja melok. Tes. Sudah ada yang bisa masuk Bu? Punya saya masih putar. Tapi saya nggak ikut, saya nggak
Cek, cek, cek. Kalau nggak punya kuota nggak bisa. Monggo di teknik tetangga sebelahnya monggo. Monggo itu langsung di kalau yang sudah bisa monggo langsung oke mulai. Ayo monggo dimulai. Nanti cepet-cepetan ini yang paling cepet jawab itu nanti nomor 1. Ayo Bun, belajar pintar. Boleh? Nggak boleh?